Salam sehat, tetap semangat. Kembali lagi kelas 8 bab 11 cahaya dan alat optik. Kali ini kita akan membahas soal tentang cermin cekung. Langsung saja kita lihat soalnya. Sebuah benda diletakkan 10 cm di depan cermin cekung. Jika jarak fokus cermin tersebut 6 cm, tentukan jarak bayangan yang dibentuk. Nyatakanlah sifat-sifatnya dan buatlah gambar diagram sinarnya. Ya, ada satu soal tentang cermin cekung. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa saja yang diketahui. Yang pertama, jarak benda S sama dengan 10 cm, berarti ada di ruang 2. Yang kedua, jarak fokus cermin 6 cm. Nah, selanjutnya apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan yang pertama itu jarak bayangan S-aksen. Yang kedua sifat bayangan, dan yang ketiga itu gambar atau diagramnya. Jadi gambar diagram dari pembentukan bayangannya. Nah, bagaimana kita menjawab? Yang pertama, untuk jarak bayangan, masih ingat ya rumus tentang cermin cekung? Untuk jarak bayangan itu rumusnya 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilai tadi. 1/6 sama dengan 1/10 ditambah 1/S aksen. Selanjutnya 1/6 dikurang 1/10 sama dengan 1/S aksen. Jadi 5 dikurang 3/30. Jadi kita samakan penyebutnya dulu. Baru 5 kurang 3/30 sama dengan 1/S aksen. Jadi S aksennya sama dengan 30/2. Ya, sama dengan 15 cm. Jadi jarak bayangannya itu 15 cm. Kemudian untuk perbesaran bayangan, M sama dengan S aksen per S. Karena ini yang diketahui jarak bayangan dan jarak, kita menggunakan rumus ini. Kalau yang diketahui tinggi berarti H aksen per H untuk mencari perbesarannya. Jadi S aksen per S 15/10 hasilnya 1,5. Nah, bagaimana untuk gambar diagram sinarnya? Jadi ini gambar diagram sinar. Bendanya berada di ruang 2. Di ruang 2 antara F dengan M. Nah, ketika benda di ruang 2, kita bisa menggunakan sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Yang pertama, ketika kita lihat di sini, ketika sinar datang sumbu utama, sinar datangnya sejajar sumbu utama, itu akan dipantulkan melalui fokus. Ketika sinar datangnya melalui fokus, itu akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi inilah bayangannya. Perpotongan dua sinar istimewa ini bayangan dari benda. Jadi dari gambar atau diagram sinar ini, kita sudah bisa melihat sifat-sifat dari bayangan benda yang dihasilkan. Sifat yang pertama itu nyata. Jadi bayangannya itu nyata karena berada di depan cermin. Selanjutnya terbalik. Jadi bayangannya terbalik. Ini kita lihat gambarnya, bayangannya terbalik. Dan yang terakhir itu diperbesar. Jadi bendanya lebih kecil dibandingkan bayangannya, atau bayangannya lebih besar dibandingkan bendanya. Nah, cukup sekian penjelasan tentang soal dan pembahasan dari cermin cekung. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita bertemu kembali di video-video selanjutnya. Jangan lupa